Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini saya bantu rekan saya untuk menjadi moderator pada acara seminar hasil tesisnya atas nama baik Islamati Media Stuti dari Prodi Magister Mitigasi Bencana. Adapun judul tesis yang akan diseminarkan adalah penilaian risiko multi bencana dan bukan itu ini. Tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana iklim di Desa Gili Gede Indah, Kabupaten Lombok Barat. Adapun dosen pembimbing sekaligus penguji yang pertama adalah Dr. Insinyur Markum MSc, yang kedua Insinyur Heri Sulistiono MM PhD, kemudian penguji yang ketiga Dr. Renat Leti Zubaidah STMT, penguji keempat Dr. Muhajirah STMT, yang kelima Dr. MA Muazzar Habibi PSI MC MPD. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan urutan pelaksanaan seminar pada kali ini. Yang pertama, seminar akan disampaikan oleh Ibu Baik Isfandaryati Media Stuti atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Lidi selama maksimal 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan kesempatan pertama diberikan kepada mahasiswa dulu. Mohon izin Bapak Ibu penguji. Nah, kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh tanya jawab dan diskusi dari tim penguji. Mungkin begitu. Baik, jika sudah siap. Baik, untuk efisiensi waktu silahkan dimulai untuk menyampaikan hasil seminarnya selama maksimal 20 menit. 4 jam 8.40 ini, jadi sampai jam 9. Ya, terima kasih Mbak Me. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih Mbak? Ya, saya hormati Bapak Dr. Markum, yang saya hormati Bapak Heri PhD, Ibu Dr. Muhajirah, kemudian Ibu Dr. Teti Zubaidah, dan oh ya, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya grogi. Nervous, Bu. Kemarin bisa nyantai, tapi ketika menghadapi ini kok tangan saya jadi dingin ya. AC-nya dingin juga ya. Untuk mempersingkat waktu, karena saya diberikan waktu hanya maksimal 20 menit, saya langsung kepada penelitian saya yang berjudul tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana iklim di Desa Gili Gede Indah, Kabupaten Lombok Barat. Jadi proposal tesis saya ini sudah saya lakukan pada bulan Desember. Sekarang sudah baru kemudian saya melakukan seminar kendala eksternal maupun di internal, maupun ketika menghadapi penelitian yang berada di Desa Gili Gede Indah. Dari penelitian ini adalah latar belakang dari penelitian ini adalah misalkan saat ini ya. Kemudian kalau dilihat dari secara teori, perubahan iklim adalah merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca rata-rata yang menentukan iklim lokal, regional, global di bumi. Perubahan-perubahan ini memiliki dampak negatif
Kemudian dampak ini sangat kita rasakan, berbagai dampak yang kita rasakan, terlihat sekali perbedaan dampak 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Padahal itu baru katakanlah baru 20 tahun mana dengan yang ke depannya begitu. Ini menjadi eh, pemikiran saya, apalagi bagi masyarakat yang berada di daerah pesisir. Tentunya daerah pesisir ini notabene-nya adalah daerah yang di situ adalah banyak nelayan dan apa namanya, masyarakat yang lemah, masyarakat yang termarginal. eh Masa pulau-pulau kecil ini tentunya mengalami berbagai fenomena karena Gili Gede ini berada di apa namanya, Lombok Barat, di bagian pulaunya kecil di antara pulau besar di Lombok itu. eh, saya tinggal di situ kemudian bolak-balik melihat fenomena dari tahun ke tahun. Saya melihat banyak ancaman yang terjadi di sana, misalnya seperti banjir rob, kemudian badai, kekeringan gelombang, kemudian banyaknya hilang infrastruktur yang ada di Gili Gede, dan lain sebagainya. Nah, karena itu perubahan iklim ini sangat memperburuk ya, memperburuk keadaan Gili Gede saat ini. Kemudian dengan melihat begitu banyak risiko yang terjadi di terhadap perubahan iklim ini, namun masyarakat itu eh, banyak yang tidak menyadari, bahwa betapa dia terancam di situ. Kemudian informasi terbatas. Belum ada penelitian tentang sejauh mana sih tingkat kerentanan masyarakat Gili Gede tentang tingkat kerentanan tersebut. Nah, menurut saya penting buat saya untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut. Nanti masih banyak lagi, Gili Gede itu masih merupakan salah satu tempat yang masih banyak hal-hal yang perlu diteliti lagi. Namun di sini saya hanya mengambil variabel kerentanannya. Nah, masalahnya di sini adalah ini ya, kurangnya informasi ya, kurang informasi tentang tingkat kerentanan, sehingga perlu diketahui seberapa rentan sih masyarakat dalam menghadapi bencana iklim. Nah, tujuan dari penelitian saya ini adalah pertama, mengidentifikasi ragam bencana gede. Kemudian menganalisis tingkat kerentanan masyarakat dalam menganalisis bencana iklim yang terjadi di Gili Gede. Jadi ada dua eh, tujuan penelitian yang saya lakukan di Gili Gede. Nah, landasan teorinya di sini menurut IPCC, bencana iklim adalah peristiwa yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim dan dampaknya bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Kemudian kerentanan adalah merupakan kecenderungan untuk terkena dampak negatif dan kerugian. Nah, kerentanan ini menurut IPCC eh, meliputi, termasuk di situ kerentanan adalah sensitivitas, kemudian keterpaparan, kemudian bahaya dan kurangnya kapasitas dalam dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap iklim. Sehingga walaupun demikian, walaupun di satu daerah memilih apa namanya, dan di daerah kemudian area rawan bencana sama, tetapi kondisi kerentanannya tentu saja masing-masing daerah itu berbeda-beda. Metode penelitian yang saya lakukan, saya menggunakan kajian risiko iklim. Jadi kajian risiko iklim ini panduan untuk menilai kerentanan di suatu daerah. Panduan menilai kerentanan, kemudian eh, bahaya iklim yang dihadapi, kemudian risiko yang dimiliki sebagai dampak dari perubahan. Jadi kajian risiko iklim ini eh,
sifatnya penelitian saya ini adalah deskriptif, kemudian lokasinya di Desa Gili Gede Indah, di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Nah, dari penelitian saya ini saya melakukan teknik wawancara ya, wawancara untuk mengetahui keragaman dan tingkat kerentanan. Jadi wawancara kemudian fokus group discussion FGD ya. Jadi masing-masing jadi ada dua dusun yang saya apa namanya saya fokuskan di situ untuk penelitian itu karena di dusun itu daerahnya dia terbuka, kemudian ada perkampungan di situ, kemudian berbagai apa namanya dampak yang dirasakan oleh masyarakat di situ lebih signifikan. Nah, masing-masing dari dusun tersebut eh, sebanyak 30 orang, 36 orang. Dari 36 orang ini dari berbagai eh, apa namanya pendidikan ya dari berbagai unsur dari unsur pendidikan, kemudian saya melihatnya dari sisi apa pekerjaannya, kemudian dari umurnya. Nah, ini hasil penelitian saya. Jadi untuk menjawab untuk apa namanya tujuan pertama, saya melakukan identifikasi keberagaman bencana ini. Ternyata di Gili Gede itu rencana bencana yang dialami adalah bencana hidrometeorologi. Jadi bencana yang terungkap di situ adalah pertama dia banjir rob, kemudian terjadi gelombang pasang, kemudian kekeringan dan kemudian angin kencang. Jadi banjir rob ini terjadi setiap tahunnya dari bulan Mei sampai Juni. Kemudian frekuensinya lumayan banyak gitu ya. Banjir rob ini 6 sampai 8 kali dalam 1 bulan. Kemudian gelombang pasang. Nah, gelombang pasang ini juga terjadi dia setiap bulannya. Jadi setiap bulan purnama terjadi gelombang pasang. Kalau malamnya gelombang pasang, kemudian pada bulan purnama terutama ya peralihan bulan juga ya dengan frekuensi 24 kali terjadi selama 2 sampai 3 hari. Itu hasil penelitian saya. Jadi eh, bencana hidrometeorologi selanjutnya yang saya temui yang saya dapatkan dari hasil wawancara masyarakat sekaligus dari hasil saya turun di lapangan terjadi kekeringan juga. Nah, kekeringan terjadi minimal dia 6 bulan dari bulan Mei sampai bulan Oktober setiap tahunnya. Tapi eh, beberapa tahun dia bervariasi ya, bervariasi malah lebih dari 6 bulan, bisa sampai 7 bulan. Jadi bervariasi, tergantung dari fenomena global saat itu. Angin kencang ya. Bencana selanjutnya adalah angin kencang. Nah, ini angin kencang ini terjadi pada musim kemarau. Jadi terutama sekitar bulan Juli sampai September, kemudian dia sekitar 5 sampai 10 kali bisa terjadi angin kencang ya dalam sebulan dan dengan intensitas yang bervariasi dari sedang sampai tinggi. Nah, angin kencang ini malah di situ bersamaan dengan musim kering ya. Jadi sudah musim kering, terus angin kencang gitu ya. Jadi banyak dampak ya, double dampak yang diakibatkan di situ. Selanjutnya, tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana-bencana yang tadi sudah saya dapatkan gitu ya, dari banjir rob ya. Banjir rob ini dari aset berisikonya dari sisi alamnya ya, dari sisi alam dia tingkat risikonya sedang, kemudian dari sisi sosial, budaya, politik, kelembagaannya juga sedang. Nah, gelombang pasang aset berisiko yang dialami adalah di manusia ya sedang sampai tinggi, kemudian ekonominya sedang, kemudian gelombang pasangnya infrastruktur ataupun fisiknya tingkat risikonya sedang, kemudian eh, alamnya juga tingkat risikonya sedang. Begitu pula dengan kekeringan. Kekeringan
manusia dan ekonomi tingkat risikonya sedang, kemudian alamnya sedang sampai tinggi. Nah, angin kencang dari aset risikonya manusia, ekonomi maupun fisik berada pada tingkat risiko sedang. Nah, selanjutnya saya melakukan analisis tingkat bahayanya. Jadi ada 4 tahapan yang untuk menganalisis tingkat bahaya ini ada 4 tahapan. Pertama, saya melakukan skala kemungkinan dari eh, bahaya tersebut ya dari bencana tersebut. Banjir, banjir rob, kemudian gelombang pasang, kemudian kekeringan dan angin kencang. Skor kemungkinannya adalah 3. Nah, skor ini dari 1 sampai 3 ya, dari 1 sampai 3. Kenapa 3? Karena 3 itu indikatornya dia terjadi berulang-ulang ya, dan pasti terjadi setiap tahunnya dan minimal terjadi 50%-nya. Jadi banjir rob, gelombang pasang, kekeringan dan angin kencang ini selalu terjadi berulang-ulang sehingga itu yang memperparah ya kondisi Gili Gede saat ini. Eh, Langkah selanjutnya saya melakukan pengukuran konsekuensi. Jadi tujuannya untuk pengukuran konsekuensi ini adalah untuk melihat sejauh mana dampak yang dirasakan terhadap bencana yang dialami oleh masyarakat setempat. Kalau banjir rob dan gelombang tinggi, skor konsekuensinya adalah 3 karena dampak yang dirasakan di wilayah itu sangat besar ya, besar, kemudian kerusakan kerusakan di wilayah itu besar, kemudian eh, untuk penanganannya membutuhkan tenaga dari luar. Dalam arti kalau misalkan ingin melakukan penanggulangan bencana rob, butuh semacam contoh untuk apa namanya membuat talut ataupun untuk pemecah gelombang untuk gelombang pasang itu kan membutuhkan dana yang besar dan membutuhkan anggaran yang besar yang tentunya itu bisa diperoleh dari dana pusat. Nah, dengan demikian skor konsekuensinya kedua bencana ini adalah 3. Kemudian kekeringan dan angin kencang, skor konsekuensinya 2. Dampak dari kerusakan terjadi di sebagian wilayah, gitu ya. Jadi contoh kayak seperti angin kencang, memang di semua wilayah terjadi angin kencang, tetapi dampaknya itu hanya di beberapa dusun saja yang terjadi dampak, gitu. Karena ada yang dampaknya sampai rumahnya apa namanya hancur ya, rumahnya apa namanya berantakan, kios warga juga hancur. Nah, sampai seperti itu. Jadi skor konsekuensinya 3. Nah, dari kedua item yang tadi saya melakukan pemeringkatan ya. Eh, dari bencana yang 4 ini mana yang menurut masyarakat setempat menjadi skala prioritas. Kalau di sini banjirop dan gelombang nilainya 6, sama-sama 6. Nah, yang menjadi prioritas pertama yang dirasakan adalah gelombang pasang. Karena gelombang pasang ini kan hampir setiap bulan masyarakat merasakan. Setiap bulan dan setiap bulan purnama dan merasakan betul dampak dari gelombang pasang seperti abrasi. Begitu pula sehingga prioritas kedua masyarakat merasakan adalah pada banjir rob. Nah, untuk prioritas untuk kekeringan dan angin kencang memiliki skor 5 ya. Memiliki sama-sama skor 5, namun menjadi prioritas yang ketiga adalah kekeringan karena kekeringan ini yang lumayan panjang begitu ya. Nah, kalau angin kencang ini kan cuma beberapa kali, kalau kekeringan ini kan dalam bulanan, dalam setahun. Jadi benar-benar merasakan dampaknya sehingga kekeringan menjadi prioritas ketiga dan angin kencang menjadi prioritas keempat. Dari di sini selanjutnya saya melakukan analisa bahayanya ya. Bahayanya ternyata banjir rob dan gelombang pasang ketika terjadi apa namanya hampir pasti dan luar biasa gitu ya skornya.
ini menunjukkan bahwa eh, tingkat bahayanya sangat bahaya. Kemudian untuk kekeringan dan angin kencang, tingkat bahayanya adalah bahaya. Nah, sampai saat ini upaya yang sudah dilakukan untuk penanggulangan bencana ya dari berbagai pihak, dari pemerintah, masyarakat ya, dari tim SAR gitu yang ada di Gili Gede baru sebatas sosialisasi kesadaran bencana. Kemudian penanaman bakau dan penataan lingkungan, kemudian pembentukan tim siaga, pelatihan evakuasi P3K, simulasi bencana, dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana. Nah, upaya penanggulangan ini baru-baru dilaksanakan ketika eh, KKN itu KKN yang mengambil topik kebencanaan yang didampingi oleh Bu Dr. Teti saat itu. Dari sanalah terbentuk tim apa namanya kelompok siaga bencana, dan kelompok tersebut sampai saat ini saya intens komunikasi membackup mereka gitu ya. Dari sanalah baru ada respon dari pemerintah untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan ini. Jadi kesimpulannya, ragam bencana yang terjadi di Gili Gede adalah bencana hidrometeorologi gelombang, yaitu gelombang tinggi atau gelombang pasang, banjir rob, kekeringan, dan angin kencang. Jadi ada empat, ya, ada empat bencana di situ. Kemudian kategorinya banjirop dan gelombang tinggi di wilayah itu berada pada kategori sangat berbahaya. Ya. Kemudian kekeringan dan angin kencang berada dalam kategori bahaya. Jadi saran saya biar untuk seluruh bentuk ancaman di Desa Gidi Gede, baik yang berkategori sangat bahaya maupun bahaya, memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak untuk mengurangi dampaknya. Sehingga upaya mitigasi yang terencana dan sistematis untuk kesejahteraan masyarakat dan keamanan masyarakat Gili Gede dapat terjaga dengan baik. Kedua, saran saya yang kedua, agar upaya mengurangi dampak bencana ini memerlukan kajian yang komprehensif ya terkait dengan pengurangan risiko bencana. Kajian ini kan akan menjadi sebuah kajian konkret setiap tahunnya dan bisa dianggarkan oleh desa dengan potensi dana desa yang cukup tinggi sehingga bisa melakukan PRB secara mandiri. Nah, ini dokumentasi saya ketika melakukan wawancara dengan tokoh, gitu ya. Ada dengan tokoh, ada dengan masyarakat. Kalau yang pakai topi putih ini dari pihak Tagana, gitu ya. Kemudian ini dari ibu-ibu, emak-emak, kemudian ada bapak-bapak juga. Nah, emak-emak yang dari profesi jadi pemindang, kemudian bapak-bapak ada 2 orang di sini sebagai nelayan. Dan ini saya juga melakukan FGD ya dengan berbagai tokoh masyarakat ya. Saya undang kebetulan kita apa namanya itu berasal dari ada juga yang berasal dari luar dusun yang eh, dua dua dusun fokus penelitian. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh dampak dampak dari angin kencang ya. Ini salah satu contoh dan ini baru kejadian pekan ini ya. Sempat terjadi angin kencang. Nah, ini contoh dari dulunya ini ada di pinggir pantai ya, pinggir pantai ada pohon-pohon bakau yang saat itu mau tumbuh di sini, pohon-pohon yang di sekitar sini saat ini sudah habis seperti ini. Ini dampak gelombang pasang yang berdampak kepada abrasi. Jadi sangat signifikan. Nah, ini ketika saya sempat mendokumentasikan kemarin di bulan Juni, terjadi gelombang tinggi, kemudian banjir rob, ya, bulan Juni sekitar tanggal berapa nih? Kita tanggal berapa ini? 22. Banjir robnya seperti ini ya. Jadi air air ini kan asin. Jadi airnya ini yang menggenangi kalau ini kebetulan bersamaan dengan musim kering ya, musim kering. Air ini yang kalau ini masih kecil level level banjirnya ini masih kecil.
Tapi kalau sudah apa namanya pada cuaca yang lebih ekstrim lagi, tingginya lebih di atas lutut ya. Begitu pula dengan contoh yang seperti ini, dulunya ada kolam ya, kolam untuk anak-anak. Kemudian sekarang ini sekitar tahun 2000 apa namanya 2018, sekarang sudah 2000, ini dokumentasi 2023, kemudian ini 2024 sudah tidak ada lagi jejak-jejak peninggalan dari kolam itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada hal yang tidak berkenan. Tentunya tesis saya ini sangat jauh dari ketidaksempurnaan. Eh, Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Saya kembalikan ke moderator. Sih Mbak Widi, boleh kita tepuk tangan supaya Muhammad sudah diseminarkan. Eh, Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Dan kesempatan pertama diberikan kepada mahasiswa. Silakan bagi rekan mahasiswa dan mahasiswi yang ingin bertanya. Kita buka 3 penanya dulu. 1, 2, 3 ya. Bisa tolong sebutkan nama dan pertanyaannya langsung saja. Tidak usah banyak pengantar. Kenalkan nama saya Syafiki, saya angkatan ke-3. Di sini saya tanya terkait pertama, ini di slide-nya kayaknya ada salah penulisan. Oh ya, sebelah mana? Karena di tulisan penelitian ditulisnya risiko, di tingkat kesehatan masyarakat ditulisnya resiko. Oh ya. Nah, jadi yang kedua pertanyaan saya adalah bagaimana kita menetapkan tingkat risiko, karena tadi di hasil penelitiannya tingkat risiko karena tadi di hasil penelitiannya dia tiba-tiba muncul tingkat kerentanan masyarakat itu sedang, kemudian sedang tinggi dan seterusnya. Kemudian setelah dianalisis dia skor kemungkinannya itu 3 dan sebagainya. Nah, saya belum menemukan bagaimana kita menentukan tingkat risiko ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Jadi lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, mana saya bukan saya buat main. Tadi kan ditanya sama Kak Dini tentang risiko. Jadi saya mau tanya, dari risiko itu kan dari judulnya mengacu pada kerentanan. Kira-kira bagaimana karakteristik dari kerentanan yang dijelaskan tadi, dan bagaimana mitigasi atau risiko dalam menghadapi perubahan iklim, salah satu contohnya seperti kayak bencana kenaikan permukaan air laut. Selanjutnya yang ketiga. Ini catatannya saya tadi jawabannya. Pertanyaannya di bagian tingkat kerentanan masyarakat, jadi sama seperti yang lain, tapi saya fokusnya ke bagaimana tentang atau infrastruktur ada berbagai yang disebutkan, karena yang kita lihat kan tingkat risikonya ada sedang tinggi, jadi dari mana kita bisa melihat tingkat risiko dari kerusakan yang terjadi. Terima kasih. Silakan dijawab, Widi. Ya. Yang pertama tadi di slide risiko atau resiko. Jadi yang benar Risiko pakai I ya. Kasih. terima kasih. Kadang itu apa namanya pengaruh dari ngantuk, ya. Human error ya. Jadi Bagaimana yang kita kedua memang kenanya itu apa namanya rasan gitu ya. Jadi saya melakukan penilaian risiko ya, tingkat risiko itu dengan kalau tadi kata saya sampaikan dulu indikatornya ya.
Kalau risikonya tinggi ya, ketika kapasitas ini ya, yang ini indikatornya kalau resikonya tinggi ketika kapasitas yang dimiliki juga dia tidak mampu mengatasi atau menyelesaikan kerentanan ya, itu tinggi. Kemudian kalau dia sedang, dia belum mampu sepenuhnya ya. Dia belum mampu sepenuhnya untuk menghadapi kerentanan atau menyelesaikan kerentanan. Kalau dia rendah, ketika yang dimiliki itu sudah mampu, semua memiliki kapasitasnya tinggi, sehingga dia tingkat risiko terhadap bencana itu rendah. Nah, nah ini instrumen yang saya gunakan ya, yang ini ya hasilnya saya berikan contoh saja. Saya perlihatkan langsung tingkat risiko itu mana? Sebentar. Nah ini dari instrumen yang tadi kurang besar ya, saya anukan dulu. Nah, untuk melihat tingkat risiko ini, pertama kita lakukan mana tadi? Sebentar, biar 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 jelas ya. Itu ringkasannya. Nah, ini anunya, Mas Sapi, ini instrumen yang saya pakai ya. Jadi dilihat dulu ya aset berisikonya apa. Dia manusia, dia manusia. Dari sisi manusianya, dari sisi ekonominya, dari sisi fisiknya, kemudian dari sisi lingkungannya. Nah, dari sini contoh ya seperti gelombang tinggi ya. Gelombang tinggi eh, bisa menyebabkan aset yang berisiko di sini adalah manusia gitu ya. Manusia bisa menyebabkan sampai meninggal gitu ya. Kalau kalau dia dari ada karena sepengalaman saya di Gili Gede sudah beberapa kali terjadi perahu terbalik begitu ya pada saat gelombang tinggi karena kebetulan dia lagi melaut gitu ya. Karena tidak sebelumnya tidak membaca situasi, membaca ini gitu ya, membaca kondisi, memberanikan diri melaut. Kemudian itu salah satu contoh ya. Jumlahnya ada detailnya di bawah ya. Kemudian ini penyebab kerentanannya yang berisiko itu apa ya? Apakah skillnya seperti itu? Kemudian eh, kapasitas yang dimiliki apa untuk mengurangi risiko? Kalau dalam kondisi saya contohkan tadi adalah gelombang pasang. Kalau kondisi di tengah laut, kapasitas yang tersedia ya eh, kalau sempat nelayannya menelpon ke kami gitu ya ke kami fasilitasi untuk langsung berhubungan dengan SAR. Jadi SAR itu merupakan salah satu bagian dari kapasitas. Itu contoh. Nah, dilihat dari tingkat dari kapasitas ini maka bisa dinilai ya tingkat risiko yang terjadi gitu. Ya. Dengan kriteria indikator yang tadi. Baik, ke penanya kedua. Apa, Pak? Yang kedua? Karakteristik kerentanan ya. Apa namanya bangkang itu ini kan tadi dari judulnya itu ada kerentanan. Terus ditanyain karakteristik kerentanan ya yang dijelaskan tadi itu seperti apa. Karakteristik ya. Karakteristik kerentanan. Oh, dari banjir karakteristik ini saya sudah jelaskan juga di sini di tesis saya. Nah, ini dari skala kemungkinan kan kita bisa melihat karakteristiknya ya. Kalau seperti banjir rob, kemudian bencana alam, banjir rob, kemudian gelombang pasang, karena dia terjadi dia berulang-ulang, kemudian kondisi masyarakat itu tidak mampu untuk menghadapi kerentanan itu. Kalau banjirop kan membutuhkan
kapasitas yang tinggi ya, kapasitas yang tinggi untuk menghadapi kerentanan itu. Jadi itu salah satu contoh karakteristik yang terjadi di Gili Gede dari hasil penelitian saya. Apalagi Mbak? Sudah terjawab, Mbak. Terjawab Mbak? Kemudian pertanyaan yang kedua, risiko dalam menghadapi perubahan iklim. Yang risiko perubahan iklim tadi. Iya. Yang ada di sana ikhtiar ya atau mitigasi yang dilakukan ya sudah saya sampaikan pada slide yang di akhir ya. Nah, ini mitigasi yang dilakukan oleh berbagai pihak ya. Ini masih pihak tertentu ini upaya mitigasinya ya seperti ini. Dan mitigasi yang di sana kan belum maksimal juga gitu ya. Karena berada di tengah di pulau kecil ya, pulau kecil. Jadi semua serba terbatas. Kalau tentu saja yang seperti disampaikan tadi kan banjir apa namanya banjir rob dan gelombang pasang itu kan tingkat bahayanya tinggi, sangat berbahaya gitu ya. Jadi memang artinya itu menandakan bahwa ada sisi yang memang masyarakat tidak mampu mengatasi sendiri. Seperti itu. Jadi penanggulangannya sudah dilaksanakan untuk memitigasi, melakukan sosialisasi, kemudian penanaman bakau ya. Kemarin diadvokasi oleh adik-adik KKN juga didorong itu. Kemudian dari eh, kami selaku salah satu tokoh perempuan juga di situ mendorong untuk penanaman bakau. Kemudian karang sudah di beberapa apa namanya karang-karang gitu ya di beberapa titik sudah berapa hektar dan baru kemarin kami melakukan penyelaman di daerah di daerah laut itu sudah tumbuh karang-karang yang sudah kami tanam itu sudah mulai tumbuh dan bahkan ada di daerah yang tidak kami lakukan apa namanya penanaman karang-karang sudah ada yang tumbuh juga karena tingkat masyarakat sudah mulai ada kesadaran ya apalagi di sana daerah pariwisata jadi lingkungan sudah mulai dijaga oleh masyarakat setempat, bahkan berusaha untuk melakukan berikhtiar untuk mengurangi terjadi apa namanya risiko ya, risiko dari bencana yang empat tadi. Sudah, Mbak. Terakhir, pertanyaan terakhir dari Mbak Dian, bagaimana kerentanan infrastruktur dan Eh, ancaman? infrastruktur ya kerentanannya tentu eh, dari yang tadi kan sudah disampaikan bahwa bencana apa namanya tingkat kerentanan ya. Nih. Ini kan sudah ada saya melakukan analisa tingkat kerentanan ya. Banjir rob pada tingkat risiko rentan sedang, kemudian gelombang pasang sedang sampai tinggi ya. Kemudian kekeringan sedang sampai tinggi juga, angin kencang sedang. Ini Mbak, apa? Kan sudah itu seperti apa mungkin dalam waktu dekat mungkin kerusakan strukturnya mungkin lebih tinggi dari yang air tapi dikatakan sedang juga Ya ya. skalanya Indikatornya lah ya. Ya tadi kayaknya mirip ya pertanyaan sama Pak Sakti. Ini beda ini Oh, beda ke ininya ya. infrastruktur. Oke. Bisa dijelaskan juga di sana Oh ya. infrastruktur yang ada itu apa aja gitu ya. Oh ya. gimana Ya. Jadi kalau misal seperti bahaya apa namanya bahaya rob ini ya tadi dari gambar-gambar yang sudah saya tampilkan sangat nyata ya dampak yang tingkat kerentanannya ya tingkat kerentanan di sana itu eh, dari tinggi ke sedang ya dari sedang ke tinggi gitu ya. Nah ini kan sudah terlihat sekali gitu ada bangunan dampak dari gelombang pasang menyebabkan abrasi abrasi itu terkikisnya apa namanya dapat mengurangi apa namanya sempadan pantai sehingga ini pun ikut tergerus. Dan yang terakhir tadi kalau dari fisik yang lain seperti ini
angin kencang ya di daerah apa namanya, di daerah Pagamatan, Orang Bukal ya, di situ sudah sekitar tahun 2022 ya, 2022 sudah pernah terjadi rumah hancur berat ya, berat, dua rumah dan satu kios warga, dan yang lain rusak ringan yang bisa ditangani sendiri. Kalau ini baru terjadi sekitar kurang 1 minggu. Tapi kalau misalnya kita bencana banjirop atau banjir kekeringan, nah, tapi lebih ke banjirop mungkin usaha itu tetap terjadi ketika bencana, apa setiap terjadinya bencana itu mungkin ada peningkatan kekurangan Mm-mm. apa perusahaan gitu, apa ada modal sosial atau perubahan dari Ya, jadi kalau dampaknya ya, dampaknya itu bervariasi tentunya. Jadi tidak harus setiap tahun ada rumah rusak gitu ya. Tapi ketika dia banjir rob gitu ya, ketika banjir kemudian gelombang pasang terjadi, pasti memberikan dampak ya. Terutama yang sangat signifikan yang saya lihat ya ketika melakukan penelitian itu adalah abrasi, kemudian tumbuhan atau lingkungan di situ yang harusnya berfungsi untuk menjadi penahan gelombang ya, menjadi juga tergerus gitu, padahal di situ bakau gitu ya, pohon-pohon yang apa namanya memiliki kekuatan. Terus kemudian sekarang ada juga saya temukan banyak pohon-pohon yang besar-besar yang akarnya apa namanya menjalar sana sini, harusnya di penguat di situ juga sudah mulai eh, terancam dan berpotensi untuk apa roboh. Ada juga yang tidak saya tampilkan di sini, rumah ya, rumah sudah mulai beberapa meter dari pinggir pantai yang dulunya jauh gitu ya. Dari sekian tahun, kebetulan saya memiliki dokumentasi di tahun 2018 ya sampai tahun sekarang. Jadi saya setelah melakukan penelitian ini saya rajin mutu-mutu gitu kan, sampai saya menularkan ilmu ini ke adik-adik apa namanya KSB di situ, kelompok siaga bencana begitu. Jadi sangat signifikan yang saya ukur itu bisa sampai mencapai 12 meter dalam waktu tahun 2018 sampai 2024 tuh dalam waktu 6 tahun. Kalau dirata-ratakan 1, sekian meter tanah itu hilang, bisa dibayangkan dengan jumlah apa namanya keliling ya, keliling Pulau Gili Gede itu, kalau semua rata seperti itu ya tentu resikonya amat tinggi, sehingga disinilah eh, saya memiliki, kalau kalau kami di Gili Gede itu memiliki ada beberapa tokoh yang yang berkompeten, terus berikhtiar untuk melobi pemerintah baik baik daerah pusat untuk lebih memperhatikan Gili Gede ini, lebih-lebih terkait dengan bencana ini, karena memang ke depan eh, saya pribadi juga sangat merasa resah begitu. Jadi, apakah ada yang ntar kesempatan yang lain mendengarkan di belakang Boleh masuk, Mbak. ya, Mbak? Oke, silakan Mbak. saya main lagi mahasiswa yang dua ini minta diperjelas kembali terkait dengan risiko ancaman bencana kekeringan yang terjadi di daerah yang seperti apa kondisinya itu sehingga kita masuk ke dalam kategori bencana yang dimasukkan di Udah satu penanya. Tapi Kekeringan ya, sehingga apa tadi kekeringan Mbak? diperjelas ya. Saya tutup ya pertanyaannya, sesi nanya. Mas Syafi'i. Boleh pakai Zoom, Mbak Mel. Bisa dari wawancaranya sehingga kita mendapatkan itu sedang karena tadi cuma instrumennya aja tidak tetap. Ya ini kan dari ya saya belum menampilkan di sini
Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Oke, Baik, satu-satu ya. dulu ya. Satu dulu, satu yang pertama dari Ibu Ainun minta diperjelas terkait risiko ancaman bencana kekeringan yang terjadi di desa ini. Ya, saya kasih lihat instrumennya. Hmm. Ya. Ini untuk penilaian resikonya kekeringan tadi ya. Nah nih, jadi ini risikonya bisa dia berisiko terhadap ekonomi dan alam ya. Kalau dari sisi ekonomi memberikan pengeluaran tambahan karena yang namanya ketika dia musim kering, tentu saja air bersih menjadi berkurang bahkan tidak ada sama sekali sehingga dia harus membeli air bersih yang lebih ya. Kalau memasak saja di sana kalau di Gili Gede itu eh, titik atau sumber mata air bersih tidak ada bahkan ya ada beberapa beberapa titik sumur warga tetapi tentu saja itu hanya mampu digunakan oleh warga setempat ya. Yang ada adalah ketika musim hujan ada penampungan-penampungan air hujan. Sehingga kenapa risiko kekeringan itu menonjol di ekonomi ya karena memang saat kering itu tidak ada air ya. Jadi harus beli air. Itu pun air yang dibeli kebetulan di situ ada depot ya depot, nah belinya di situ. Jadi mana dipakai masak, mandi gitu. Kalau mandi, pengalaman saya yang dulu-dulu ya, yang saya baru begitu masuk Gili Gede, saya harus menyiapkan air minimal 1,5 liter itu untuk bisa ngebilas. Mandinya pakai air asin gitu ya. Apalagi musim kering ya. Kita air asin, mandinya pakai air asin. Rasanya mewah sekali kita harus mandi ya, mewah banget gitu ya. Apalagi bagi yang apa namanya suami istri ya, wah air itu sangat berharga gitu ya. Seperti itu. Jadi dari sisi lingkungan terjadi pencemaran air tanah ya, karena intrusi air laut jadi eh, semua asin. Jadi air yang di darat maupun yang laut itu rasanya sama, tidak ada perbedaan. Itu Mbak. Kuning nanti, tolong bisa nggak dijelaskan data wawancaranya? Wawancara apa? Yang mana? Data wawancara. Heeh. Sehingga bisa ditentukan kok tadi risikonya sedang. Oh, dari wawancara kan hasil wawancara enggak saya tampilkan di sini. Maksud saya anunya tulisan saya. Ada tabulasinya kali dari hasil wawancara. Ya, ya dari kan saya buat analisa gitu kan ini sudah ada nih. Oh iya karena di situ kan memang Dan kalau kita punya 30 responden, Ah. dan dari 30 itu berapa yang mengatakan ini, berapa yang ini, sehingga kita Oh enggak gini dia. eh jadi dia bervariasi. Ada yang menyatakan memang ada tinggi, ada rendah gitu. Nah disitulah karena berbagai responden ini kan tanggapannya beda-beda. Tapi kita melihat dia logika berpikirnya. Kemudian kenapa kok logika berpikir responden A, responden B, responden C berbeda? Saya juga melihat dari sisi pendidikannya gitu kan. Tentu saja itu sangat berpengaruh ya ketika orang tidak sekolah kemudian dengan orang yang S1 di situ kan masih langka tuh S1 cuma beberapa orang itu sangat berbeda pendapatnya. Eh, nah untuk mensinkronkan itu mana sih yang benar gitu kan? Sekalipun yang tidak sekolah itu apa namanya menurut saya kurang benar gitu karena mungkin wawasan yang tidak terjangkau sampai di situ. Tapi saya tetap melakukan apa klarifikasi ya. Klarifikasi itu saya lakukan dengan FGD ya, dengan FGD dengan responden yang berbeda tentunya. FGD, nah disitulah itu pendapat masyarakat ketika terjadi bencana mana yang benar ini seperti itu. Jadi disitulah terjadi diskusi untuk menentukan
mana yang menjadi prioritas pertama, prioritas ketiga, dan seterusnya. Dengan FGD itu ada klarifikasi di situ. Ya, berarti tidak dibikin tabulasi gitu, nggak ditampilkan, tidak dicatat dari 30. Ada. Nah, Itu enggak saya anukan di sini. nggak di apa di foto gitu, Ada. nggak di scan. Oh ya, nanti saya scan. Ada saya scan. Ada saya scan. Belum di sini. Mm-mm. Karena kan ngejar ini ya. Terima kasih dari pada rekan-rekan mahasiswa. Untuk sesi selanjutnya gantian tanya jawab dari dosen-dosen penguji, dan kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Dr. Retna Fetri Zubaidah sebagai penguji ketiga, selanjutnya kepada Dr. Ibu Muhammad. Oh, Bu Muhajirah dulu boleh. Biar urutan dari sana gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama selamat studi. Terima kasih. Pastinya sampai pada di tahap ini semuanya Masih dingin semoga tangan saya. yang di sampingnya bisa menyusul. Amin, amin, amin. Ya, jika supaya kita ujian akhir sebelum Januari. Gitu kan. Amin, amin. Ayo Mbak, ayo Pak, ini Alfian sama ini Pak Samsul. Jangan pura-pura lihat HP ya. Oke, saya mulai di ini. Ada beberapa koreksi pelajaran. Yang pertama, kalau tinjauan harta itu sebaiknya tidak bisa dilampirkan judulnya ya. Oh gitu ya. Karena kan nanti sudah ada penulisnya di situ. Nah, ya, Maksudnya? misalnya kalau terbaik dan kawan-kawan tidak boleh itu. Jadi tidak melakukan Yang mana maksudnya? Tidak dimunculkan apa ini? judulnya. Di Papua itu kan ada Oh, jadi jumlahnya nggak bisa dimasukkan karena kan apa sudah nanti mengarah ke ada pustaka. Kemudian yang itu bacanya sangat kecil, berarti ya. flowchart. Ada berapa itu sangat kecil. Saya sudah pakai kacamata belum bisa baca. Nah, jadi dibesarin dikit, kemudian dikasih judul gambar di bawahnya. Mana kan ada gambarnya di atas. Judul gambar di bawah. Judul gambar biasanya di bawah. Di bawah ya. Iya. Judul gambar di bawah. Tulisannya kan di bawah. Judul gambar. Judul gambar di bawah ya. Nah, terus sebaiknya di awal bab 3 itu ada alokasi penelitian. Jadi seperti tadi digambarkan, misalnya ada semacam pengurangan daratan akibat itu pasang atau rob yang berulang-ulang. Kan orang bisa imajinasinya tentang lokasi itu pengurangannya kira-kira berapa persen, sehingga kalau tidak dilakukan mitigasi akan dapat tadi. Jadi tadi saya sudah lihat peta lokasinya, jadi saya juga bagaimana itu pulaunya. Terus misalnya kan kalau di peta Google Earth kan bisa dilihatnya juga, jadi kan bisa dilihat Perbedaannya. kondisi daerah penelitiannya. Jadi kalau misalnya dibilang kekeringan, apakah pohon-pohonnya sedikit? Kalau misalnya dilihat dari apa itu, ya angin kencang. Kalau misalnya angin kencang itu, kalau misalnya tidak, kalau ada hambatan itu yang terkena langsung, ya langsung. Kalau misalnya tidak ada hambatan itu tidak terasa, lolos aja anginnya. Ya, jadi nanti diperlihatkan, ditambahkan
bagaimana kondisi seperti itu. Nah, kemudian nah, untuk bab 4 hasil dan pembahasan, sebaiknya gambaran lokasi penelitian itu dipindahkan aja ke bab 2. Karena kan itu sedang pembahasan nih. Jadi hasil riset, hasil penelitian aja kemudian dibahas. Gambaran tentang lokasi penelitian itu mungkin ditampilkan di akhir bab 2. Ya. Dipindahkan ke bab 2 aja itu. Apa tadi? Ini kondisi demografi. Soalnya ternyata peta gini gedenya di ini ya. Kalau ini peta gini gede, tapi kalau maksud saya tadi lokasi penelitian peta yang misalnya mungkin Pulau Lombok, jadi kelihatan gini gede itu posisinya di mana di sekitaran Pulau Lombok. Ya, kan seperti saya belum pernah ke sana. Iya. Posisinya. Terus ya ini juga pertanyaan sekali saya nggak bisa baca ini. Apa lagi tadi? Jadi kalau misal saran saya yang mulainya bab apa itu hasil dan pembahasan itu mulainya dari karakteristik responden itu di situ aja mulainya bab hasil dan pembahasan. Karena tidak membahas tentang mengacu ke hasil dan pembahasan. Nah, tadi ya untuk ujian akhirnya ya, saran saya seperti tadi yang diminta sama penanya dari temannya itu sebaiknya mungkin ditampilkan hitungannya. Apa enggak jadi apakah memang di formnya itu misalnya kan ada untuk misalnya di level, jadi nanti di pertanyaan itu tinggal angka 1, 2, 3, jadi tinggal dicantumkan angka 1, 2, 3. Misalnya tidak paham, sangat paham gitu kan, jadi tinggal, jadi jangan juga buat pertanyaan yang agak susah dimengerti sama respondennya, yang mudah aja, jadi kita bisa langsung mencantumkan itunya jawaban-jawaban itu, nanti itu yang dianalisa. Jadi akhirnya kan ada angka yang coba seperti tadi Mbak di belakang, misalnya ada angka yang kalau misalnya kategori sedang itu angkanya berapa, kisaran angkanya berapa, sehingga mungkin di beberapa titik itu masuk kategori sedang tapi nominalnya berbeda. Kira gimana? Ya sudah, saya jelaskan nanti. Iya, nah kemudian apalagi tadi itu, jadi nanti ditampilkan seperti jadi terurut nanti tingkatan itu, karena belum kelihatan di sini bagaimana tingkatan itu muncul. Kemudian ini salah-salah aja dulu ya, nanti nanya lebih kemudian dipersiapkan dulu. Ya, jadi misalnya di kesimpulannya nanti jelas angka-angka itu, kategori tinggi nominalnya seperti ini, kalau sedang seperti ini, jadi di sini nggak kelihatan. Ditambah ini juga di bab 2 tadi saya tuh bingung, saya berulang tanya ke Bu Titi, perbedaan banjir rob sama pasang itu apa? Saya pernah ke Senggigi itu pagi itu turun muka air lautnya kan, itu rob atau pasang? Kan tergantung Pagi. Ya, tergantung bulannya gitu kan. Kalau dia misalnya lagi bulan purnama, pagi dia surut.
tapi malamnya pasang. Ya tergantung dia gravitasi ini. Pasang atau rob? Itu bukan, tidak ada kategori, itu memang pasang surut itu. Maksudnya apa Kalau bedanya? kalau rob itu ketika air apa namanya air laut sudah lebih maksimal melebihi dari ya dari bibir pantai itu kan ada batasnya, kemudian airnya dia naik gitu sehingga terjadi banjir. Misalnya kalau hujan lebat, Kalau hujan lebat dia tidak banjir. tidak rob, banjir rob ya. Ya banjir rob itu banjir yang disebabkan oleh naiknya air laut. Naiknya air laut. Saya juga Ketika terjadi di cuaca ekstrim biasanya itu. hujan, terus katanya pasang. Jadi itu dari gunung masuk air, dari laut naik air juga. Jadi akhirnya betulnya banjir banjir ya kalau sudah Banjir. banjir sampai 1,5 meter. Iya. Jadi begini, alangkah baiknya di bab 2-nya itu ada definisi gambaran tentang bencana-bencana yang tadi itu supaya kita paham kategori yang dimaksud ini kekeringan, karakteristiknya seperti ini. Kalau misalnya rob itu seperti ini, kalau misalnya pasang, saya bingung. Misalnya tadi itu yang terjadi perubahan daratan. Memang perubahan daratan secara signifikan akibat Gelombang tinggi. Gelombang tinggi. Gelombang tinggi itu ketika air pasang. Gelombang tinggi kategorinya kan ada 2 kategori tadi, pasang dan banjir rob. Jadi fokus aja di situ, itu masuk kategori pasang atau banjir rob. Enggak, Bu. Jadi ini dia bencana yang berbeda, Ibu. Bencananya yang berbeda. Jadi banjir rob itu berbeda dengan gelombang pasang. Banjir berbeda dengan Iya. Kalau rob ketika ada gambarnya nggak sih? oh ya, saya tidak Dalam perumahan banjir rob. Iya. Kalau kenaikan air laut itu nggak ada gelombang, tapi dia emang Dia naik air laut. Iya. Iya. Bisa karena air laut yang naik. Iya. Air laut Tanpa ada gelombang bisa naik. bisa naik karena tidak dia ada gelombang naik, itu namanya apa? karena gravitasi antara bulan dan Nggak, udah bingung. yang kalau itu tadi pagi-pagi sudah turun ke air laut. ya memang Pasang surut tidak ada pengaruhnya terhadap rob, terhadap ini memang itu fenomena alam yang biasa terjadi gitu kan. Di luar kategori. Ini kan yang kita lakukan mencari ragam bencananya. Jadi itu yang ditemukan. Yang sudah di luar kebiasaan ya, di luar yang biasa terjadi. Karena kan kalau misalnya yang tadi itu pasang surut, ya udah memang biasa. Iya, udah biasa itu memang setiap hari terjadi karena pengaruh gravitasi itu. Tidak menimbulkan bencana ya. Ya sudah dicoba. Rutin itu enggak menimbulkan. Sudah diantisipasi. Kalau dia seperti tadi kan pas bulan purnama pasti terjadi angin pasang yang berlebih gitu. Tidak normal gitu. Ya. Karena pengaruh gravitasi antara bumi sama bulan, matahari atau bulan. Banyak ikan. Banyak mencari ikan di pantai. Kalau surut, ya lagi surut madak lah bahasanya kami di sana. Meninggalkan ikan-ikan, meninggalkan ini. Ikan-ikannya lupa pulang ke laut. Ya oke, terima kasih. Nanti itu saya. ini memang perlu dijelaskan. Iya, di bab-2-nya baru Definisi ini ya. Terima kasih. Di bab 2. Ini sebagian besar. Oh. Ya. Jangan berpikir pembaca itu tahu Ya. tentang ilmu Anda. Ya.
Kira ini saran-saran. Ya, makasih banyak Bu sarannya. Insya Allah dilengkapi. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Betty. Banyak catatannya Bu. Sudah sok duluan. Sekalian itu yang bikin tangan saya tambah dingin. Enggak, ini, enggak hangat-hangat tangan saya. Semangat ya, Bu. Ya, Ya. jangan. Ya, semuanya semoga juga ikut termotivasi dan bercepat penyelesaian. Yang terima kasih banyak Bu Bapak Pembimbing. Ini kami mewakili Prodi ini sangat bersyukur sudah benar-benar membimbing Bu Widya sampai detik ini dan memotivasi Bu Widya untuk sebentar hasilnya luar biasa capaian. Diapresiasi atas Pak Heru. Selanjutnya ini ya, ini banyak sekali catatan saya. Karena di prodi kami nanti kita akan menerapkan ini ya, setelah ujian akhir tidak ada revisi, itu ya, bukan target kita. Sebenarnya itu memudahkan supaya juga dan mempercepat tes ya. Kemarin kita selesaikan hari ini deh ya, gitu ya. Jadi nanti kita terima di ujian akhir itu Selesai ya. sudah fix dan tidak perlu revisi lagi. Jadi tadi misalnya format dan lain-lain juga ini di naskah saya coret-coret banyak ya nanti kita lihat. Tapi yang penting saya sampaikan misalnya tentang cover ini nggak cover jadi banyak benar-benar sesuaikan panduan ya. Belum abstrak ya, abstrak kan ada bahasa Inggrisnya juga ya. Daftar singkatan. Nah, kemarin kan katanya ini katanya cuma satu kok. Setelah saya data ternyata banyak. Dan tidak semua orang tahu ini, ya. Pak Markum ya, ini Pak Markum aja berintah ini IPCC, dengan CRN, SWH, SLR, CR, nah itu ya. Semuanya mungkin ini banyak istilah di Daftar. dilakukan nanti. Kemudian, nah sekarang tentang substansi ya. Saya melihat data di halaman 26 dan 28 ya. Kan nggak dihasilkan. 26 dan 28. Bukan data jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk Berapa sebenarnya? sampai 1,2 itu jumlah penduduk yang punya penghasilan dan kemudian data 4,3 penduduk berdasarkan tingkat pendidikan gitu ya. Ini mestinya kan harusnya sinkron ya dua data ini ya. Karena ini kan penduduknya itu aja. Penduduk di seluruh desa. Ya, ini penduduk di seluruh desa ini. Desa gede ya. Jadi bukan hanya di dua dusun. Bukan hanya di dua dusun. Kan kita membahas Gili Gede. Nah, intinya dari penghasilan ini dari data negara ini intinya apa yang disampaikan? Karena ini menampilkan tabel terus sudah ada pelaksanaan PowerPoint gitu. Jadi harus menerangkan sendiri gitu ya. Iya, pendidikan juga ya tidak ada ulasannya. Di atasnya ulasannya. Ulasannya dari tabelnya. Iya. Di atas. Baik. Sebaiknya di bawah tabel. Tabelnya ya. Terjadinya miss gitu kan. Sudah dirincikan, sudah diceritakan, dideskripsikan. Nah, Ulasan. Penghasilan tetap 582 juta. Sedangkan jumlah yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, terus ini saya tidak tahu ya apakah total penduduk ini.
1.424. Terus yang 800 sekian orang itu kenapa dia tidak punya penghasilan kan atau apa gitu, kondisinya bagaimana dia tidak bilang begitu aja dari data gitu ya. Oh gitu. Jadi ada anak-anak juga kan? Anak-anak ya, maksudnya yang tidak bekerja kan ada anak-anak. Kemudian Itu yang nggak muncul ya, tidak muncul di dalam ulasan tabel ini, dan itu lebih banyak ya daripada yang durasnya duras kan 500 ya, Iya. sudah duras 800 sekian. Ini kenapa? Terus saya penting dimunculkan Ya. karena judulnya kerentanan Ya, ya betul. kerentanan masyarakat salah satunya kan karena pertumbuhan ya kan. Dan dari sini akan membaca menjadi lebih diyakinkan gitu loh ketika datanya memang ya, valid dan rasanya itu memang bertentangan ya. Karena data dinilai ya, penilaian hasil seminar mungkin bapak ibu yang lain juga perlu tahu ya. Jadi ini cukup rigid penilaian kita ini, kita nggak bisa ambil. Misalnya kecukupan dan objektivitas data ini. Ini kan saya ya. Kemudian tadi responden ya, responden 36 per itu ya. Iya. Itu kakak. Per kakak jadi saya ambil satu. Satu kakak satu Satu. responden. Jadi di 272. Iya. Oke. Terus Masing-masing 36. ada alasannya kalau nggak salah. Iya, ada saya pakai rumus Lovin itu dengan margin error 10%. Ya. Tetapi kemudian diambil ini halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Lalu di sana bisa dimunculkan jumlah responden dengan tingkat pendidikannya, kemudian jumlah responden dengan pekerjaannya ya. Apakah di dua buku itu sama persis datanya? Berbeda kan baru. Oh, iya bervariasi, berbeda. Ya, tapi saya bisa gabung deh jadi satu nih, Bu. Itu jumlah 36. Iya, 36. Yang FGD enggak saya masukkan. Yang ini yang 36 ini yang untuk wawancara. Itu tidak ada di sini penjelasannya, sehingga saya bilang 36 orang yang lain mana? Tidak ada penjelasannya ya. Atau memang maksudnya dua dusun sama persis kan enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin. Makanya. Jadi gimana itu data? Karena ini responden itu penting ya, menurut saya itu penting. Berdata adalah responden. Kalau hilang satu aja itu udah nggak valid ini penelitian ini jadinya. Apalagi hilang separuhnya. Bagaimana lagi separuhnya datanya ya. Ya itu mana data ya Bu ya. Nah sekarang mengenai hasil tadi ya, hasil-hasilnya memang gitu. Saya melihatnya ada tabel 4.10 sampai 4.13, 4 tabel ya. Benar ada bencana 4 tadi, pokoknya ada tabel 4.10. Risiko ya. Coba dilihat. Mengapa tabel itu nggak seragam ya? Apa memang sengaja tidak? Kenapa alasannya? Apa namanya? Karena risikonya berbeda-beda masing-masing bencana. Kalau bencana gelombang pasang dia berisiko pada manusia, ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kalau pada bencana yang lain belum tentu dia berisiko kepada manusia, misalnya seperti itu. Saya contohkan. Nah, kalau misalnya ini kekeringan ini kan tidak muncul apa namanya infrastruktur, kemudian tidak muncul manusia, kemudian tidak. Nah, itu artinya di situ dia kosong, Bu. Enggak ada ini. Tapi kan kelihatan kosong, jadi
kita ngebaca itu tabelan kosong enggak anu sekali gitu dari sisi ya ya enggak. Jadi pertimbangannya itu kemarin jadi dimunculkan mana risiko yang memang muncul gitu dengan instrumen yang sudah saya tampilkan di depan di landasan teori. Ya, itu mungkin bisa diterima. Hanya bisa diterima. Kemudian tapi nih sumber datanya ini kenapa? Ada yang sekunder, ada yang primer. Bukannya semua primer. Oh iya primer semua. Saya salah. Atau ada Kalau data dari hasil pembahasan, kalau yang primer kan yang dari apa namanya, yang dari profil desa. Nah kalau yang oh ya yang ya yang sekunder, ya kenapa sekunder ya? salah Ini ketik ada itu. risiko bencana yang zero. Data sekunder di orang. Ya primer. Itu ya. Ya walaupun itu kan penting gitu karena Iya betul Bu. hanya juga nih sekunder yang pertama yang Data primer. lain ada tahu kami kan memang untuk mencari data itu ya oke kemudian mengenai yang tercantum di tabel-tabel ini ada yang menarik ya buat saya pribadi itu ada di sini muncul nama Bang Mekar. Bang Mekar itu siapa? Nah itu yang Bang. saya enggak apakah itu termasuk kapasitas atau apa gitu ya karena nah itu juga oke saya butuh masukan karena ketika misalnya eh, masyarakat tidak bisa atau tidak ada pendapatan karena kekeringan karena ya ada bank yang rentenir gitu Bu jadi dia minjem sekarang besok balikin jadi ketika dia tidak ketika masyarakat itu tidak memiliki penghasilan tidak bisa melaut saat angin kencang kemudian lagi gelombang gitu kan nah namanya kalau nelayan kan punya uang ketika dia pergi melaut saja gitu nah saat dia tidak memiliki pemasukan pendapatan apa solusinya Bu gitu kan itu yang muncul ya satu-satunya Bang Mekar atau kita ngutang beli beras di ini kios temen gitu itu pun kalau dikasih gitu kan kalau Bang Mekar kan nggak perlu ngerengek-rengek kan begitu bahasanya Swasta atau swasta itu nah gimana itu ya? Tapi aman. nggak aman sebenarnya Bu besar tinggi iya misal minjem 1 juta hampir 20 sampai 50% ini iya tinggi tapi kan karena masyarakat merasa terjepit jadi semua desa itu jalan Bu Ya, jadi maksud saya karena ini dimunculkan Bang Mekar dan itu kayaknya juga menaruh perhatian dari pemerintah. Biasanya tidak ada yang ini ya secara ilmiah itu enggak. Iya. Sempat saya bingung di situ. Halaman berapa ini? Ini. Iya. Oh, iya. Saya masukkan di kertas. Ya. Apakah itu benar-benar membantu atau tidak ibu juga harus analisa dengan cermat tidak apakah nanti jadinya memberatkan setelah itu akhirnya mengharuskan pertimbangannya itu yang harusnya muncul dalam sebuah tesis itu yang saya karena nanti itu bisa menjadi rekomendasi dalam kebijakan oh ternyata masyarakat perlu nih ada Bank bank ini. ya atau institusi Bumdes. ini mungkin pengelolaan gitu ya. Kalau pemerintah desa bisa menyediakan itu dari mana tidak tahu gitu ya mungkin ada yayasan itu kita masuk ke tanah untuk menangani ini gitu loh ya itu bentuk mitigasi nih penting nih. Iya. Dan kalau tesis itu bisa merekomendasikan itu menurut saya bagus gitu ini ada manfaatnya tesis ini gitu ya bahwa ada institusi keuangan yang kemudian berkecimpung di mitigasi bencana membantu ya risiko yang di sana. Dan kalau forum PRD kenapa Bu tidak berfungsi ya?
Ya ada centang forum PR di PIG Terhadap. Jakarta dari centang. Oh, tergantung ininya. Kalau dia karena belum terlalu banyak aktivitasnya di situ. Nah, Itu yang bentuk dari KKN itu apa beda? KSB itu Bu, ya relawan masuk ke relawan itu, yang KSB. Enggak di centang. Ini kan yang mana? Yang terakhir itu ya. Tidak melakukan apa-apa. Yang kegiatan ini kan penyusunan dokumen gitu kan, dokumen rencana kontingensi memang Baik, belum. pas Iya. daerah saat maupun pasca itu nggak ada perannya sama sekali forum BRI. Kenapa bisa begitu? Dia sebagai peserta pelatihan di situ, kemudian kalau apa namanya, ya baru-baru dia beraktivitas untuk melakukan penanganan misalnya jalannya rusak akibat abrasi atau banjir rob, baru-baru mereka memulai kalau misalnya dampak lingkungan misalnya banjir adalah sampah, juga mereka baru memulai untuk melakukan aktivitas itu. Ya, nanti bisa ditulis nggak Bu di sini ya juga. Memang ini baru muncul banyak panggil aja, pembahasannya masih masih belum ada ya. Baik, apa maksudnya sih iya, jadi dikomentari kalau itu. Ini kan Bang Ray sibuk mungkin belum sempat ya. Waktunya nggak cukup kemarin ya, jadi nanti dimunculkan ya Bu kemudian aja ini penting menurut saya ya. Misalnya kenapa menjadi catatan kan kenapa itu kayak dibentuk susah malah nggak ada perannya gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya dia akan berperan lagi perannya gitu. Kalau di sini, ya sebentar. Berarti saya tambahkan anunya ya. Misalnya prabencana, saya tambahkan item kegiatannya gitu. Yang sekarang kondisinya yang bagaimana itu kan menjadi mungkin di bagian bab 5 yang tadi masuk di rekomendasi juga saran ibu bagaimana lebih mengaktifkan peran hukum ya. Dan memang dia ada pemberitahunya dari masyarakat. Tidak hanya dibentuk terus berhenti pada SK ini aja kan apa namanya desa ya. Itu lagi ya Bu ya. Boleh? Satu lagi Bu, di sini belum disinggung tentang memang kelompok masyarakat yang rentan, ya. Ada dulunya kerentanan loh ya. Jadi kerentanannya ini belum tergambar dengan saya masih kurang ya gambaran terkait dengan antara yang rentan, katakanlah disabilitas, tua dan anak itu enggak atau itu tapi hanya spot gitu dia jadinya nggak ada tidak terbungkus dengan baik di dalam tesis ini. Ada itu sebenarnya perlu ya. Kalau itu enggak tadi sempat nanya kan Mbak Nurdian Sari ya modal sosial dan sebagainya kaitan siap itu masyarakat yang memang sejak awal memang dia sudah rentan. Bagaimana? Tapi tidak muncul di sini. Ya. Dan apakah kerentanan itu bisa dikurangi ya? Kan dikurangi itu analisir seperti apa? Itu saja saya rasa dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tadi banyak masukan dan kalau ada pertanyaan tadi sudah langsung diklarifikasi ya. Jadi kita bisa lanjut ke penguji selanjutnya. Mohon izin apakah Dr. M.A. Muazzar Habibi ada di Zoom? Izin Abah apakah ada di Zoom? Partisipannya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Karena beliau tidak ada, bisa kita berikan izin dipersilakan Heri untuk menyampaikan. Abah tidak ada.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Tanda-tanda saya sampaikan selamat ya. Terima kasih. Ini pertama Terima kasih, Pak. Bapak pionir. Tapi kita nanti ya, memang kita punya akreditasi Bu. Jadi ada akreditasi lebih baik. Iya, kita mereka bisa nanti Nggak, jadi sekarang ini dalam posisi ini ada. Karena kalau nggak ada akreditasinya harus mundur. Karena nggak bisa keluar ijazah. Sudah ada B. Sudah. Sudah B. Syukur. Dan memang untuk mempertahankan itu memang kita menjaga supaya pengalaman ikut akreditasi kemarin itu yang disorot itu berapa jumlah mahasiswa yang kelewat dari batasnya. Itu usahakan teman-teman semua jangan sampai kelewat. Batas maksimum kita itu 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun itu ternyata 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun itu maksimum. Jadi kita nggak boleh lebih. Nilainya drop sekali. Dan pengertian kita dengan dulu itu berbeda. Dulu itu setelah kita masuk di 4 tahun, kita boleh mengajukan perpanjangan 1 semester dulu. Pengertian kita dibaca ternyata enggak. Ternyata itu yang haknya mahasiswa itu 3 tahun plus 1 semester itu. Pada saat itu harus sudah proposal untuk mengajukan 1 semester, jadi totalnya 12 tahun. Terus untuk mengikuti apa namanya, mudah dengan kondisi ini juga teman-teman bisa semua segera lulus, supaya nanti kita tidak masalah dengan terus yang kedua, terima kasih teman-teman sudah juga masukan dari termasuk teman-teman dan Bupati. Ya memang apapun juga kalau kita bekerja itu pasti ada orang lain bisa menyorot negatif kita. Jadi kita baca sudah kita setengah mati ini, baca orang juga tetap aja dan karena sebagian yang kita tahu itu kan kita simpan di otak, Iya. ya kita tuangkan, kita pahami semua atau orang lain. Itu kemudian saya masih penasaran kita punya enggak ya? Panduan penulisan. Nah, ini belum Belum tesis. kemarin baru kita sosialisasikan template-nya dia Pak. Panduannya dari susun. Jadi ini saya ngambil dari kampus lain, Bu. Daripada saya nggak jalan gitu Iya. pikiran saya. Iya, nggak apa-apa ini. Makanya konsul sama Bapak. Ya udah ini aja udah pakai, udah. Kita punya ya Standar yang berlaku. Makanya standar yang dipakai di prodi lain. kalian kok juga gitu. Termasuk spasi ini ada di data pengantar spasinya juga. Oh iya. Itu ada suratnya juga karena kalau iya, Iya. selama pembimbingan kan juga kan yang mau saya teman-teman pada Di. Terus ada merah-merah. Oh iya. Keluar lagi hasil koreksi kemarin. Hasil koreksi kemarin. Itu yang penting. Iya, Pak. Iya, saya lingkerin. Tadi saya lihat, pas saya lihat ini, oh ada merah-merah, tapi udah terlanjur saya print kan, dan udah diserahkan. Masih ada kelewatan, saya juga pikir cari satu persatu. Masih ada satu daftar pustaka yang belum masuk di citasi yang belum masuk di daftar pustaka. Ihsan dan Waru ini belum masuk. Iya, Ihsan dan Waru ya. Ya, sambil kita nanti cek lagi di PBI, kata-kata misalkan sumber analisa itu nggak ada di adanya analisis atau sekunder dan sumber. Iya. Sekunder. Ya, KPBI bisa kita anukan ke apa? Mengingatkan kembali ini datanya dari sekunder ini kan. Jadi kalau kita cari sendiri
kita berikan primer. gitu ya, apa dari wakil desa atau apa itu sudah. Kemudian ya termasuk dari teman-teman pertanyaan yang juga Bu Muhammad dan Bu Tati, memang sebaiknya kita lebih jelas itu analisisnya itu kuantitatif ini. Jelas, jadi kalau kita mau mencapai tadi ada pertanyaan bagaimana kita risiko, kemudian prioritas, nah paling mudah itu ya paling ya mungkin ini ya karena kuantitatif itu kelihatan. Kelihatan angka. For satu dua tiga empat. Memang mungkin di wilayah mungkin bisa ya membahas yang kualitatif jadikan apa namanya hasil seperti bisa juga paham saya dan analisis yang kualitatif nanti kita ada semua iya tadi masukkan tadi di tinjauan pustaka memang sebaiknya kita masukkan apa istilah-istilah yang tidak semua orang tahu. Pasang surut, jirok, tidak membuatkan. Mungkin dari saya itu saja. Kita harus sama-sama berjalan di. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Ferry. Ini masukan-masukan ya. Oke, jadi langsung diterima Pak. Sambil jalan saya perbaiki, saya lengkapi. Pembimbingan nggak bisa kita ambil data pembimbing berapa ya? Ambil dulu, nyala-nyalakan dulu ini kemarin bimbing gimana? Ya ini karena di waktu di undangan itu kita sampai jam 10.30, ini masih 10.10. Nah ini Pak Dr. Markum ini jadi pamungkas terakhir, tapi sebelumnya mohon izin saya tanya sekali lagi, mungkin tadi di Zoom tadi belum kita kasih kesempatan di Zoom, teman-teman di Zoom apakah ada pertanyaan? Pak Said, Pak Aib? Oke, boleh sekedar masukan boleh? Iya, boleh. Silakan. Aib. Jadi kita masih Oke, ada terima waktu. kasih. Pertama soal judul. Ini Bisa mungkin besarin lagi suaranya Pak Aib. hanya ini aja besarnya. Halo? Iya. Bisa didengar? Ya, bisa. Mana? Yang pertama soal di judul, mungkin ini perlu diluruskan nanti pembacaan kami soal literasi misalnya di beberapa kebencanaan, kata menghadapi resiko. Nah sebenarnya kan resiko itu tidak perlu dihadapi, barangkali tepatnya mengurangi resiko, kajian kerentanan mengurangi resiko. Karena kan resiko ini bukan ancaman. Dia tidak tergolong ancaman, tetapi dia adalah merupakan potensi kerugian. Ini sekedar masukan aja, mungkin satu sebagai pertimbangan. Terus kedua, secara pribadi ini belum menemukan landasan teori. Kok kenapa bisa ketemu skor itu ada 3, ada 2, ada 1. Ini apakah landasan teorinya ini menggunakan teori siapa, kan itu menjadi pertanyaan teman-teman tadi. Mungkin itu perlu nanti dikerucutkan sedikit. Yang ketiga, konsep pengurangan resiko ini teori siapa dipakai, pengetahuan siapa, apakah ini bentuknya ini mau diuji kebenarannya atau sebentuk pengembangan dari teori pengurangan resiko bencana itu. Barangkali ini aja sebagai masukan Mbak Widi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Aib. Sudah dicatat. Terima kasih Pak Aib. Langsung Pak Widi. Tadi ada pertanyaan sekaligus masukan. Yang pertama di judul. Jadi skor-skornya itu kan kita pakai metode itu Pak Aib. Yang saya sampaikan di metodologi
Nah, jadi saya menggunakan kajian risiko iklim. Nah, saya menggunakan ini sebagai panduan saya ketika melakukan penelitian, Pak Ep. Itu saja. Dan instrumen segala macam sudah ada di tesis. Instrumen-instrumennya, panduan-panduannya. Saya masukkan di bab 3. Udah, itu aja. Ya, terima kasih Pak Widi. Terkait judul nanti saya konsultasi lebih lanjut ke dosen pembimbing, Pak Ep ya. Iya, terima kasih. Masukannya. Ya, terima kasih banyak masukannya. Boleh bertanya, izin Sudah Bu tadi ya? moderator. Oke, Pak. Belum. Masih ada lagi? Boleh bertanya, izin. Silahkan. Siapa ini? Saya Fahmi dari MMB semester 1. Oh, ini semester 1. Oke. Bisa langsung silahkan Oh ya, to the point pertanyaannya. yang saya ingin tanyakan, Bu, terkait dengan sejarah dari kebencanaan di Gili Gede, kira-kira kapan mulai terjadi gitu istilahnya berlangsungnya bencana di Gili Gede itu. Pernah ditanyakan begitu. Kemudian yang kedua terkait kelembagaan tadi disebutkan yang untuk SAR itu, Bu. Bagaimana mekanisme koordinasinya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Widi. Ini pertanyaan terakhir ya. Maksudnya penanya terakhir dari mahasiswa selain. Jadi terkait dengan sejarah kebencanaan di Gili Gede memang saya tidak menggali ya, tidak menggali di penelitian ini dan eh, saya rasa memang penting ya sedikit di eh, apa namanya sedikit mungkin nanti saya akan ya ini menjadi sebuah masukan buat saya untuk melengkapi tesis saya. Yang jelas yang namanya di pulau gitu kan dan apa namanya bencana tentu saja sudah terjadi sudah lama begitu ya. Jadi dampak dari perubahan iklim itu eh, saya memang tidak apa namanya tidak membuat alur sejarah ya. Tidak menggali itu karena di kajian risiko iklim ini tidak ada panduan atau instrumen untuk saya menggali sejarah tentang kebencanaan di Gili Gede. Kemudian kalau tadi pengalaman tadi kami harus menelpon SAR gitu ya. Eh, Memang ada koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga tersebut gitu ya. Tidak hanya SAR, dinas apa namanya Tagana dan lain sebagainya. Namun ketika pada posisi darurat seperti yang sudah kami alami, tiba-tiba kami menerima telepon. Saya pribadi waktu itu menerima telepon dari nelayan mungkin karena dia memiliki nomor kontak saya. Jadi ketika di tengah laut eh, apa namanya perahunya terbalik karena apa namanya gelombang pasang, cuaca ekstrim dan sempat HP-nya tidak tenggelam, diangkat ke atas, begitu informasinya, kemudian menelpon saya. Kemudian saya pun kebetulan memiliki kontak langsung dengan SAR waktu itu. Jadi saya telepon pihak SAR, kemudian dengan cepat turun ke lapangan, turun ke daerah tempat terjadi bencana. Yang jelas sudah ada koordinasi antara kepala desa dengan dinas-dinas terkait dengan kebencanaan. Cuman belum terlalu intens ya dari hasil penelitian saya melihat belum terlalu intens untuk itu. Paling kalau misalkan untuk pelatihan kebencanaan atau pengetahuan kebencanaan hanya orang-orang tertentu yang diundang. Misalnya seperti BMKG pernah melakukan pelatihan tentang kebencanaan. Itu yang diundang tuh hanya kepala desa gitu ya, kepala desa kemudian mewakili tokoh gitu. Jadi hanya 2 yang diundang dengan harapan
sebenarnya kami bisa melihat dengan harapan dari dua tokoh ini, dari kepala desa maupun tokoh yang ada di situ, eh, harapannya dia yang akan menularkan atau mensosialisasikan tentang kebencanaan yang ada di desa. Cuman saat ini itu semua belum maksimal, ya, belum maksimal dan itu tugas apa namanya tugas eh, saya selaku mahasiswa mitigasi bencana dan insya Allah akan menjadi magister mitigasi bencana menjadi sebuah beban ya, beban tersendiri gitu ya, menyandang MMB. Saya nggak tahu gelarnya MMB atau apa Bu ke depan. Saya ngebayangin nih, saya di wisuda gitu ya. Kenapa saya ngejar jadi curhat nih sedikit ya. Kenapa saya mengejar ini? Karena saya melihat kok jadwalnya 5 Desember wisuda, saya ngebayangin toh apa dipasangin apa namanya dipindahin itu gitu ya di toga saya, kemudian itu 5 Desember dan 5 Desember itu adalah hari pernikahan saya. Ya, niatnya gitu. Tadinya Pak, niatnya mau mempersembahkan memberikan hadiah kepada suami saya dan kemudian bisa saya edukasikan diri saya untuk masyarakat saya. Itu yang salah satu motivasi untuk ini. Tapi kadarullah saya terima dengan ini. Kita harus menerima apa yang Allah sudah takdirkan. Penting sudah ikhtiar dan ikhtiar saya sepertinya belum maksimal sehingga tidak mencapai target yang saya harapkan. Tapi tidak apa-apa. Itu yang terbaik, Bu, ya Pak. Tidak itu yang terbaik. Saya yang penting dosen-dosen ridho sama saya itu sebuah keberkahan buat saya. Insya Allah. Terima kasih Pak Widi. Tadi motivasinya juga ya kita semua ini. Baik, terakhir saya persilakan Pak Dr. Markum sebagai pembimbing pertama, terus penguji juga. Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini berupa dari kalau saya ini itu semangatnya itu seperti berenang, timbul dan tenggelam. Dulu lagi proposal itu, aslinya luar biasa. Setelah seminar proposal hilang. Muncul lagi di kemudian hari semangat lagi jadi ya, tapi semangatnya ada jeda. Ya itu Pak, banyak kasus di Ya. pilkada. Ya. Iya. Tapi ya itulah maklumi. Kemudian yang kedua sudah saya minta tolong pakai Mendeley, tapi rupanya ini komputernya nggak bisa ya, error ya. Tapi soal itu sudah kita bantu juga, tapi memang nggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya maklum ya. Makanya pertanyaan Pak Heri itu Ya. saya sudah pesan. Ya. Ini akibatnya kalau kita tidak pakai Mendeley. Ada ya. Ada yang kurang, ada yang nggak masuk. referensinya ditulis tapi nggak ada di daftar pustaka. Di daftar pustaka ditulis, di referensi nggak ada. Dan yang berikutnya ini track C. Jadi saya akan koreksi pakai track C ini. Tapi datanya Bu, ini nggak begitu familiar dengan track C. Sebenarnya kalau dikirim perbaikan ke saya masih muncul itu anunya. Ya. Akhirnya yang terakhir udahlah saya pakai tanda merah. Jadi makanya Masih ada sisa, masih ada bisa. berupa diatus. Tapi ya lumayan saya punya intensitas untuk mendidik Bu Widi ini ya, sampai terakhir soal perancangan. Tapi kok belum muncul ini perancangan. Tapi memang ada sedikit karena justru harusnya perancangan itu dibahas paling terakhir. Ya, karena sesuai dengan tujuan dan perlu ada semacam. Nah, alat analisis ini menggunakan pendekatan yang namanya RCRE, Risk Climate Rapid Assessment. Itu salah satu jurnal di Ocean jurnal itu pakai ini. Sehingga tadi kalau ada pertanyaan ini dasarnya apa? Dasarnya itu ada jurnal yang memuat tentang analisis RCRE. Jadi kajian cepat itu. Maka model scoring. Di scoring itu mencoba mengkuantitatifkan yang kualitatif. Memang ada yang kasar, misalnya dengan menggunakan skala 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu kan
terlalu sangat umum. Bisa juga didekati dengan penjumlahan dengan membuat kriteria tersendiri. Skor itu tidak lagi 1, 2, 3, bisa saja sampai 500 sampai 100 tergantung dari kita buat. Tapi contoh dari KCA itu yang kita sekarang kita sadari memang ada kelemahan karena masih bersifat kualitatif juga. Kualitatif. Makanya di saran-saran saya tolong deskripsikan lebih detail setiap parameter itu. 3 itu apa sih dimaksud? Deskripsikan aja. 1 itu apa yang dimaksud? 2 itu apa yang dimaksud? Sebelumnya hanya berulang kali jelasannya. Berulang kalinya menstimulasi. Nah, itulah sebenarnya kekuatan kita meneliti mengenai kualitas itu harus detail kita membuat informasi karena sifatnya deskriptif. Kalau tidak, orang pembaca bisa tidak jelas. Ini tadi saya kira masukan karena bagus ya. Sudah saya minta. Ya dia kesulitan memang belum ketemu orang yang bisa membuat peta. Saya janjikan waktu itu ada teman saya yang bisa coba minta. Tapi dia sudah posting, Pak ini bisa nggak? Dia dapat dari internet. Profil, ya. Saya dikirimin sama Pak Kades, saya cari lagi. Memang belum jelas. Kalau peta standar itu kan ada projection-nya, ada penjelasan risetnya kan ada standar. Itu memang masih kita tahu. Nanti kalau bisa dilengkapi peta. Ya, sekarang bisa kan menggunakan itu tinggal tambah properties petanya. Google aja lebih mudah Pak. Ya, nanti bisa dilengkapi. Sumber data juga sudah saya koreksi kemarin, kenapa muncul lagi? Harusnya kan data primer diolah, bukan analisis peneliti. Standarnya data primer diolah. Itu data sekunder dan sekunder. Itu yang diketahui cuma 1, 2, tapi selanjutnya masih belum. Kalau ada kata bencana itu nggak diikuti iklim, harus diikuti iklim. Karena penelitian kita ini terkait dengan bencana iklim. Nah, kalau bencana saja itu asumsinya bisa banyak tsunami maksud, gempa bumi maksud, tapi kan bukan bencana itu. Ya, jadi ini yang menurut saya masih perlu ada penjelasan terkait dengan analisis kerentanan. Kerentanan itu dibandingkan antara tingkat kebencanaan yang ada dengan kapasitas masyarakat. Nah, makanya tadi muncul bank itu sebenarnya kaitannya dengan kapasitas. Intinya kalau bencana tinggi, tapi kapasitas masyarakatnya tinggi juga, sebenarnya kerentanannya rendah. Karena semua bencana bisa diatasi. Kalau bencananya tinggi, kapasitasnya sedang, berarti kerentanannya tinggi. Kalau bencananya tinggi, kapasitasnya rendah, berarti sangat tinggi. Seperti itu. Nah, memang itu yang harus digambarkan. Kapasitas itu, kapasitas masyarakat yang dimiliki masyarakat itu apa di sana? Kalau tadi Bang masukkan ke kelembagaan keuangan. Pada situasi sulit di mana masyarakat bisa melaut karena ada gelombang tinggi, masih ada yang mensupport pendanaan keluarga. Jadi ada modal sosial, ya, ada kelembagaan, kemudian ada akses informasi, ini ada kebijakan. Itu yang perlu ditambahkan deskripsinya. Saya lihat bumi cukup cepat kok. Ketika saya minta, tolong nih koreksi 2 hari kan sudah balik ke saya. Ya meskipun ada yang kurang, tapi saya ada responnya cepat. Nah, sehingga menurut saya itu masukan-masukan yang itu bisa diatasi. Paling lama sih minggu sekali. Fokus. Gak usah pakai wisuda tanggal 5. Kalau perlu ujian sih tanggal 5.
Ujiannya di sana nih. Boleh. Biar disiapkan kan. 5 ya? 5 orang ya? Iya, boleh. 5 orang ujian di sana nggak? Menginap gitu kan sambil ngobrol-ngobrol gitu. Asik Pengganti, tuh, Pak. pengganti sudah. Tapi dia ada publikasi ya. Jadi saat kan harus saya kira itu dan saya senang dan jadi ya karena saya panggil langsung saya display di layar ini langsung saya koreksi. Itu lebih efektif ya. Ya. Karena Bisa interaksi langsung. kalau 3 kali kalau nggak salah pertemuan maupun di layar Interaksi enak. Oke. Tapi tetap saya buka kontrol. Ternyata juga masih banyak. Kita sudah bicara ujian ini penting untuk membuat tulisan lebih sempurna. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Datuk Hukum. Ya, Mbak Widi ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, sudah mulai hangat saya sebelum menutup ini izin menyampaikan catatan umum dari saya sih. Yang pertama tadi terkait kerentanan karena banyak sekali dipertanyakan, nanti bisa diperjelas. Kemudian tadi peta, kemudian yang ketiga penulisan untuk disesuaikan dengan standar yang sudah disiapkan atau template yang sudah disiapkan. Tadi kapasitas yang harus diperhatikan dan diperjelas kembali di uraian tesis. Nah, Bu Teti, saya tutup dulu atau saya serahkan? Oh ya, nah terakhir ini pengumuman terkait seminar tesisnya. Untuk pengumuman yang itu dipersilahkan kepada Ibu Teti sebagai Ibu Teti atau Ibu sedang dihitung. Oh, diumumkan. Iya, diumumkan dapatnya. Stop saya. Stop. Di belakang kalau sekarang groginya udah ini tinggal menunggu sudah jeng. Oh ya, hasil seminar, hasil tesis hari ini kayaknya kita mengikuti di setelah hasil baik standar dari UDSD ini Q2T 022006 judul proposal tingkat kerentanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana iklim di Desa Gili-Gili Indah, Kabupaten Lombok Barat. Hasil nilai huruf A. Nilai akhir 86,62 dan dinyatakan dilanjutkan untuk ujian akhir. Yang sudah ditandakan mau ditandatangan. Jangan lupa ada hotel Salah.
Ya, itu hasil yang paling penting di siang hari ini. Demikian seminar hasil tesis dari rekan kita, baik Iskandariati Widya Stuti. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menyusul yang lain-lain cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh foto bareng Pak, Pak Ibu, teman-teman. Untuk bimbingan. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih telah menyemangati. Satu dua. Nah, ini nggak ikut betul nih. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya, salam ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Semangat ya. Ya, insya Allah Ada